Rohim ada di atas pohon kan, dia lagi nyari burung nih. Ada sarang burungnya di atas. Oke, terima kasih sebelumnya buat kalian yang udah mau nonton video gua. Oke guys, di video kali ini gua mau menceritakan tentang pengalaman gua lagi. Di sini agak berbeda, kemarin kan di cerita yang pertama gua memancing ya kan. Di sini dengan orang yang sama, karena memang gua seperti yang gua bilang, dia itu partner banget, best friend lah ya. Gua selalu kemana-mana sama dia gitu. Dulu ya kan, kalau sekarang udah banyak temen. Dulu gua selalu sama dia, bener-bener selalu sama dia. Nah di video kali ini masalah berburu. Gua itu sekitar tahun itu, malah tahunnya lebih ke belakang lagi. Kemarin itu sekitar tahun 2014, ini lebih ke belakang lagi, sekitar tahun 2010 lah, 2009 2010 lah, mau ke 2010. Itu sekitar itu siang-siang gua siang-siang itu pagi, sekitar pukul 8 pagi, si Rohim ini nyamper ke rumah gua ngajakin mencari burung. Posisinya namanya usia gua masih bukan kecil ya, udah sekolah sih, tapi karena dulu masih berburu itu, mencari burung itu menggunakan ketapel. Nah gua masih menggunakan ketapel, berangkatlah pukul 9 ya kan. Gua berangkat pukul 9 pagi. Itu 9 pagi biasalah ke hutan kemana gitu. Sampai pukul 12 siang itu gue masih di kebun gitu, masih di hutan. Kata orang kalau jam 12 tengari gitu, tengari itu jam 12 siang apa sih, bolong apa sih, siang bolong lah ya, jam 12 siang bolong itu katanya kita udah harus di rumah gitu. Walaupun kita mau ke kebun lagi, ke hutan lagi, itu usahakan jam 1 gitu, usahakan jam 12 siang bolong itu di rumah aja gitu. Karena memang jam segitu itu bener-bener jin-jin segala macam itu banyak yang banyak yang keluar. Nah kejadian tersebut terjadi kepada diri gue sendiri nih, terjadi kepada diri gue sendiri. Ini bener-bener nyata. Itu yang gue alami itu, pertama ada yang memanggil gue dengan sebutan nama gue ya kan, Im gitu, cuman Im doang, Im gitu. Karena nama gue sama-sama Rohim ya kan, belakangnya Im. Gue nengok lah, gue dua-duanya, gue nengok, Rohim nengok, itu nggak ada apa-apa. Nah kata orang zaman dulu, kalau tengah hari bolong kita ada di hutan, ada yang memanggil, itu usahakan kita jangan nengok. Ketika kita nengok mengikuti atau mendengarkan panggilannya, itu bisa membahayakan buat kita. Dan anehnya kejadian itu kejadian sama gua. Si Rohim justru dia nggak kenapa-napa gitu. Gua ngerasa di situ udah kayak panas dingin kan, badan gua dingin, udah panas, udah meriang lah pokoknya. Gua udah ngerasa meriang. Ngomong lah gua ke Rohim, Im pulang yuk kata gua. Posisi Rohim ada di atas pohon kan, dia lagi nyari burung nih. Ada sarang burungnya di atas. Apaan tuh? Ada sarang burung di atas. Dia manjat. Rohim manjat ke atas pohon tersebut. Gua panggil lah, Im turun Im kata gua, yuk pulang yuk. Gua nggak bilang nih ke dia kalau badan gua udah nggak enak nih, udah panas dingin, udah meriang. Gua nggak bilang, tapi gua cuman ngomong, Im pulang yuk kata gua. Pulang yuk kata gua, nanti gampang sore kita berangkat lagi, yang penting hari ini kita pulang dulu aja kata gua gitu. Pulanglah gua sekitar pukul 12:30. Karena perjalanan dari hutan tersebut sampai rumah gua itu menempuh perjalanan sekitar hampir 2 jam. Jalan kaki nggak kerasa kalaupun 2 jam, karena kita sambil santai juga, sambil nyari burung juga sepanjang perjalanan nih. Wah agak merinding juga nih ceritanya nih. Ini soalnya
apa ya, parah banget sih kalau kata gue. Pas gue pulang, gue pulang sama Rohim, itu dia berhenti di salah satu rumah. Kan di hutan itu adalah beberapa rumah yang emang membangun rumah di hutan tersebut. Ada Rohim itu minta minum kan, haus. Nah gue juga sama minta minum, kata gue minta minum, Rohim minta minum. Karena gue badan gue udah ngerasa nggak enak nih, bener-bener nggak enak. Gue maksa Rohim kan mau balikin, udahlah kata gue, udah nggak usah ngaso-ngaso lagi, langsung pulang aja, ntar gampang ngasonya di rumah. Pas sampai lapangan bola, kan ada lapangan bola sebelum kampung gua, kan lapangan bola dulu. Nah kita berpisah di situ, Rohim ke rumahnya, gua ke rumah gua. Kita kan rumahnya agak jauh, Rohim kan biasanya nyamper ke rumah gua. Pas udah nyampe rumah sekitar jam 1:30, gua nyampe rumah 1:30. Itu gua nggak sadar, gua nyampe rumah itu gua tiba-tiba, yang gua inget nih, gua masuk pintu rumah. Udah gitu aja, gue masuk pintu rumah, udah gue nggak ingat apa-apa lagi. Entah gue tidur lah, gue minum, atau gue makan, atau gue nonton TV. Gue nggak sadar, bener-bener itu setelah itu gue nggak sadar, ya kan. Gue sadar sekitar asar, ya kan, jam 3 lewat lah, mau 3:30. Gue sadar, gue nengok kanan kiri gue gini, gue udah dikelilingin sama orang-orang udah ngelilingin gue nih. Kata gue, ngapain orang-orang ngelilingin gue gini. Gue kaget kan, gue ada di tengah-tengah, di pertengahan rumah gue, ya kan, di ruang tamu lah ya, di ruang tamu. Gue ditidurin, gue nengok gini, itu udah ngelilingin gue banyak banget orang. Temen-temen gue juga ada, itu mereka ngelilingin gue semua. Ada yang megangin tangan gue juga, kaki juga. Tapi Rohim nggak ada, mungkin Rohim nggak tahu karena rumah Rohim juga agak jauh. Itu gue kaget kan, gue nanya nih ke orang tua gue, ke ibu gue, ada apa nih? Kata ibu gue, tadi lu aneh katanya. Jadi gini nih, kaki gue, kebayang nggak kaki gue ini nih naik ke pundak, kaki gue naik ke pundak gini. Jadi ini gini tuh, gini aja gue paksa aja nggak bisa. Jadi kaki ini naik ke pundak gini, dua-duanya guys, gini, dua-duanya kaki gue naik ke pundak gini, nekuk gitu. Jadi bener-bener nekuk. Coba kalau kalian paksain tuh kaki digituin, nggak bakalan bisa. Itu bener-bener nekuk gitu. Ini kaki gue nekuk gitu, kata ibu gue. Tapi kaki gue udah dilepas karena posisi gue udah gini, udah ngejojor gini kan, kaki gue udah dipegang, tangan gue udah dipegang. Katanya gue kayak gitu. Setelah itu udahlah ya, pokoknya setelah gue diceritain kejadian gue seperti itu, orang masih rame kan tuh. Nah gue nggak berani cerita nih ke orang tua gue. Gue mulai inget tuh, gue mulai ingat kenapa kaki gue taikin. Gue mulai ingat setelah orang-orang, gue kan malu ya, maksudnya mau menceritakan hal tersebut. Jadi biar orang-orang pergi dulu, pulang dulu ke rumah mereka masing-masing, baru gue akan ceritain semuanya ke orang tua gue. Udahlah mereka semua pergi, ceritalah gue di situ ke ibu gue. Gue ternyata nggak tahu kenapa pulang dari hutan itu, pulang ke rumah, buka pintu, ternyata katanya gue langsung tidur. Dan gue itu ada di alam lain guys, di alam, nggak tahu pokoknya itu kayak alam lain. Jadi gini, ini kan kampung gua misalnya nih, gua ngelihat ada kampung gua, tapi gua seperti ada di tempat yang kayak ada pulau nih, pulau kecil, itu bawahnya jurang, pulau kecil, itu bawahnya jurang, tinggi banget jurangnya. Gua juga sampai ngelihatnya, gua sampai buset ya kan, gua buru-buru mau ngelihat kan, gini aja gua udah balik lagi, kata gua kaget. Itu dalam banget, bener-bener dalam, kayak pulau doang, itu dalam banget. Gua nanggah gini kan, apa sih, nanggah gini lah pokoknya, tengok itu awan, kanan kiri gua awan, itu tengah-tengah kayak pulau. Kalau pulau kan kanan kiri air, tengah lautan ya kan. Ini beda, ini kayak di hamparan awan ada secemplok gitu kan, kayak ada pulau. Nah gua di situ
Gue tuh nggak tengok, gue nangis di situ, nangis senangis-nangisnya. Gue takut karena gue sendirian, nggak ada temen. Kata gue juga sadar di situ. Kata gue gini, ini gue ada di mana, gue pengen balik, gue nggak mau ada di sini. Kata gue nangis, gue bener-bener nangis, gue pengen balik. Kata gue, ngapain gue di sini kan sendirian. Pulang ke kampung gua. Pas gua mau lari-lari, ya seperti yang kalian lihat tadi, sekitaran gua itu jurang. Gua nengok gini jurang, gua ke kanan, ke kiri, ke belakang, depan itu jurang. Karena kayak pulau kecil aja, itu gua ada di tengah-tengahnya. Itu gua bingung, bener-bener bingung. Astagfirullah, kata gua nggak ingat itu, nggak istighfar, nggak apa, namanya orang takut kan, nggak ingat apa-apalah. Pokoknya gua yang ada di pikiran gua cuma satu, gua pengen balik aja pokoknya. Nggak lama kemudian gue kan lihat tuh dari kejauhan, walaupun itu apa sih, awan terbentang, itu gue dari kejauhan ngelihat kampung gue. Bener-bener itu kampung gue ingat. Kata gue, astagfirullahaladzim, itu kan kampung gue, tapi gue mau ke sana caranya gimana gitu, mau menyeberangi ke sana tuh caranya gimana. Sedangkan itu dikelilingi awan semua, ada pulau itu kan yang gue ceritain, itu jurang. Gimana gua mau pulang, kata gua, caranya gimana. Gua nangis itu, senangis-nangisnya. Gua nangis, bener-bener nangis. Pokoknya takut lah gua. Kebayangkan lu di tempat apa yang belum kita, tempat yang nggak pernah kita kenal gitu kan, tempat yang nggak ada orang sama sekali, cuman kita doang, yang bener-bener tempat yang belum pernah kita datengin. Bahkan di mimpi pun kita belum pernah ke tempat tersebut. Nah, gua ada di tempat tersebut gitu. Tiba-tiba ketika gue nangis, gue teriak-teriak nangis, di situ ada bapak-bapak nyamperin gue, tapi udah tua banget. Bapak-bapak itu bilang gini, kata gue merinding. Bapak-bapak itu bilang gini, katanya, kamu mau pulang? Gue nangis kan, cerita ke dia, iya pak, gimana pulang caranya nih, kata saya kan. Saya pengen balik nih, kata saya. Bapak-bapak itu bilang, kalau kamu mau pulang caranya cuma satu. Gimana pak, kata saya. Kaki kamu harus kamu angkat ke pundak. Kata saya, lah kok kaki diangkat ke pundak, ngapain? Kita kan mau pulang ya, ngapain kaki diangkat ke pundak? Nggak tahu apa, pokoknya tiba-tiba ketika kaki gue angkat satu, itu rasanya buset, sakit banget kaki gue. Itu gue paksain, sakit banget, bener-bener sakit. Tiba-tiba bapak tersebut ngebantuin gue untuk ngangkat kaki gue ke pundak gue ini. Gue dibantuin sama, kita bilang, nggak bisa dibilang kakek-kakek sih, dibilang pokoknya bapak-bapak sekitaran umur 50 tahunan lah, belum kakek-kakek banget, sekitar 50 ke atas lah. Nah itu dia ngebantuin gue naikin kaki gue ke pundak gini. Setelah kaki gue dinaikin ke pundak satu, gue kan gini nekuk nih, pegel banget. Itu gue ngeliat ke kampung gue kan kelihatan tuh walaupun kecil. Itu gue ngeliat, itu gue kaget, ada apa coba? Ada bambu yang terbentang panjang ke kampung gue, dari pulau itu ke kampung gue. Bambu, sebilah bambu doang terbentang ke kampung gue. Bambu satu terbentang. Gue kaget lah, kok tiba-tiba ada bambu sebatang, kata gue. Bawahnya jurang. Kakek itu bilang lagi, kalau kamu pengen nyebrang, katanya dua-duanya harus dinaikin ke pundak. Lah gue bingung kan, lah kalau kaki gue dinaikin ke pundak dua-duanya, lah gue nyebrangnya gimana gitu kan. Tapi kakek-kakek itu bilang, udah nurut aja dulu, katanya, nurut aja dulu nih, kakinya dua-duanya kepundakin gini. Gue pegel kan, dua-duanya udah gue kepundakin. Setelah gue dua-duanya kaki gue ke pundak gini nekuk, nah di situ gue nggak bisa gerak tuh. Kata gue gini, nyebrangnya gimana, kaki gue posisinya kayak gini, nyebrangnya gimana? Kakek itu bilang, kamu gerak aja sekali maju, kan jurang, kata saya. Posisi kaki udah gini, jatuhlah ya gue ke jurang, kata dia. Udah nggak usah takut jatuh ke jurang, pokoknya kamu arahkan badan kamu ke bambu itu, sebilah bambu itu, satu doang, sebatang bambu, sebatang bukan sebilah, sebatang bambu.
pokoknya arahin aja badan kamu, gerak sedikit, nggak usah banyak-banyak, gerak aja sedikit. Kata gue, emang iya, udah nurut aja kata kakek bapak-bapak tersebut ya. Kata gue, ya udahlah, pokoknya namanya gue pengen pulang kan, gue nggak mikir panjang lebar, jatuh dah gue ke jurang. Kata gue, bodo amat lah, pokoknya gue pengen pulang, yang penting gue udah ada yang nyaranin kayak gitu. Soalnya gue di situ merasa sendirian, ada bapak-bapak tersebut, gue agak lega kan, ada yang nemenin. Tiba-tiba ketika gue, pundak gue kan gini, gue kan nggak bisa bergerak tuh, nggak bisa jalan sama sekali, nggak bisa bergerak aja kan gue. Kata dia, pokoknya gerakin aja badannya sedikit sekali aja katanya, walaupun pelan. Ya gue gini kan, gue paksain kan. Ketika gue gerak sekali, apa yang terjadi coba? Gue udah ada di seberang, gue udah ada di kampung gue. Bener-bener gue udah ngerasa astagfirullahaladzim, kata gue kan. Gue ngeliat nih pulau yang tadi gue tempatin itu, gue kelihatan dari kampung gue. Alhamdulillah gue udah ada di seberang. Padahal gue nggak ngerasa nyebrang sama sekali, padahal cuma ngegerakin badan sekali aja, kayak syarat gitulah. Itu kata gue, alhamdulillah gue udah nyampe kampung gue nih. Nggak tahu kenapa tiba-tiba itu gue tersadar. Nah itu tersadar ada di rumah gue, sedang dikelilingi oleh orang-orang di kampung gue. Itu ceritanya kenapa kaki gua ada di pundak ini dua-duanya. Nah itu gua ceritain ke orang tua gua, karena gua ada di alam lain, gua harus kayak gitu, si kaki ini harus ada di pundak nih dua-duanya. Ketika itu ibu gua kan kaget ngeliat gua tidur tapi kaki posisinya di sini. Nah dia manggil orang-orang lah, ketika kaki gua ada di sini pengen dilepasin susah kan. Nah dia manggil tetangga, saudara buat ngelepasin kaki gue di pundak ini nih, di pundak biar copot. Itu yang ngebuat rame. Itu kaget, ibu gue kaget lihat gue tidur nih, posisinya kaki gue dua-duanya ada di pundak gini. Itu yang ngebuat rame. Jadi ibu gue panik, manggil tetangga, saudara, ngumpul lah semua buat ngelepasin kaki gue di pundak ini. Tapi posisi gue ketika gue dilepasin itu gue nggak sadar, tahu-tahu kaki gue udah posisi kayak gini. Pas gue bangun nengok, itu orang-orang udah pada ngeliatin gue semua. Gue malu. Dan iya oke, gue agak lupa sedikit. Nah sebelum gue sadar ngeliat orang-orang, nah gue sempat ada yang membisiki telinga gue disuruh istighfar. Kalau bahasa orang kampungnya tuh muji lah ya, katanya muji katanya gitu. Kata gue nggak ngerti tuh, gue cuma dengar istighfar aja, tapi gue nggak bisa nyebutin. Kayak apa ya, kayak ngeblank gitu, otak gue tuh kayak ngeblank. Jadi kayak disuruh muji istighfar itu, gue bener-bener nggak tahu istighfar itu apa gitu, kayak gimana muji itu. Bener-bener gue ngeblank gitu otak gue nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Pas gue sadar itu, gue nengok udah rame banget. Kata gue, kenapa? Gue nanya kejadian ini sama ibu gue. Oh katanya kaki lu kesini, katanya kaki kamu kesini. Gue ingat-ingat, oh saya ada di dunia lain sebelumnya gitu. Itu pokoknya gue abis dari kebun itu, dari hutan itu, gue nggak tahu ya istilah. Kalau ketempelan itu gue tau lah ketempelan kayak gimana. Kalau kebadi ya, kalian nggak tahu kebadi itu bahasa Sundanya itu kayak kita nih ke Tegal, ke kebon, ke hutan lah ya. Kita pulang dari hutan, kayak ada yang ngikutin kita nih, kayak nempelin atau ngikutin. Atau mereka merasa terganggu nih tempatnya, ntar dia kayak ngejailin kita. Nah kayak kebadi itu kayak gitu, kita dijailin sama jin yang ada di hutan. Kita pulang ke rumah, kita panas dingin, kita sakit, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, bahkan bisa parah lah ya, bahkan bisa sampai ya karena udah takdirnya meninggal ya. Ya itu kayak gitu kebadi. Tapi ini beda lagi, kalau gue itu kayak mimpi gitu, kayak ada di mimpi kaki gue naik, tapi itu nyata gitu. Di dunia nyata itu kaki gue kayak gini. Makanya orang tua gue panik, itu kayak gitu. Di alam itu gue kayak gitu yang gue ceritain tadi. Itu gue nggak ngerti. Mungkin kalau orang yang ngerti, yang setelah melihat video gue ini, silahkan kalian komen. Mungkin kalian mengerti apa yang
kejadian menimpa gua ini apa gitu. Itu namanya ketempelan atau apa gua nggak ngerti. Pokoknya itu gua ada di alam lain. Gua pulang ke rumah itu caranya harus kayak gitu sama bapak-bapak tersebut. Itu dibilang mimpi ya itu memang apa ya? Bingung gue juga, mimpi apa gue bingung, bener-bener gue bingung. Mungkin kalau yang mengerti itu hal kayak ada di dunia lain gitu, apa itu mungkin kalian lebih tahu atau apa ya, gue nggak tahu. Itu yang pasti itu yang gue alami kayak gitu aja. Gue bangun kayak orang kesurupan lah ya, nggak sadar, tiba-tiba kita sadar udah rame banget gitu, kayak gitu. Cuman di dalam, mungkin orang yang kesurupan tuh nanya-nanya kan, ada apa nih, kenapa nih saya nih. Kalau saya kan beda, saya di sana itu tahu kejadian ke saya itu apa, itu tahu gitu, seperti itu. Oke, itu aja cerita yang gua bisa ceritain. Silakan kalian komen kalau kalian memang tahu itu tuh kenapa gitu. Pokoknya gua kayak emang ada di alam lain gitu, tapi nggak ada orang sama sekali, cuman gua doang, dan tiba-tiba ada bapak-bapak tersebut lah intinya. Oke, segitu aja cerita yang bisa gue ceritain. Semoga kalian suka dengan cerita gue ini. Nanti gue bakal ceritain lagi pengalaman-pengalaman berburu gue yang lain. Bahkan ada yang lucu juga, ada yang mistis juga, ada yang lucu, ada yang mistis, ada. Oke, segitu aja. Jangan lupa subscribe, like jika emang kalian suka. Silahkan kalian share ya. Dan satu lagi, kalau kalian nggak mau ketinggalan video-video gue berikutnya, cerita-cerita gue berikutnya, silahkan kalian tekan loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari gue, pemberitahuan ya kan. Segitu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.